Intinya adalah di dalam hukum tidak boleh tanah dan rumah nenek ini dilakukan eksekusi. Karena siapapun yang melakukan eksekusi itu akan terkena pidana 480 KUHP. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini juga diminta ya, pendapat hukum Rumah Pancasila tentang kasus hukum seorang nenek-nenek di daerah Bandung Barat ya. Jadi berdasarkan cerita yang kita ambil dari Detikcom yang dikirimkan oleh sahabat Rumah Pancasila, dikatakan bahwa tanah dan rumah nenek ini dulu digadaikan atau dijual oleh cucunya dengan cara memalsukan tanda tangan persetujuan daripada nenek ini sebagai pemilik rumah dan lahan. Kemudian lahan ini dijual dan kemudian sudah ada putusan yang mengatakan bahwa di dalam perkara ini memang telah terjadi tipu muslihat maupun penandatanganan surat palsu atau bisa dikatakan akta palsu dan lain sebagainya yang diatur dalam pasal 263 dan pasal 266 ya. KUHP di samping pasal 378 tentang tipu muslihat. Nah, pertanyaan daripada sahabat Rumah Pancasila adalah hukumnya seperti apa sih Bang? Karena nenek ini tanahnya sudah mau dieksekusi oleh orang yang membeli tanah atau pihak bank berdasarkan cerita yang ada di Detikcom. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, ini ada tanggapan dari para netizen ya yang masuk di Detikcom. Yang pertama dari Mayas Hall, takut banget orang-orang kok bisa jahat begitu, terlebih sama keluarga sendiri. Sudah biasa ya Mas, namanya hidup di dunia ini, kadang yang paling jahat itu justru keluarga sendiri dan orang-orang yang kita kenal atau paling dekat dengan kita. Kemudian dari Delisi Naga 64, notarisnya berarti kaleng-kaleng, Pemdanya mohon dibantu nenek ini, kasihan. Minta kepada Pemda untuk membantu nenek ini. Ini sebenarnya tugas daripada pengacara ya, yang ada di Bandung. Mudah-mudahan ada yang nanti nonton video ini untuk membantu si nenek. Nah, pertanyaannya, apa hukum yang harus dilakukan? Begini, ketika perolehan tanah ini diperoleh oleh seseorang atau masuk sebagai jaminan di bank, tetapi ketika masuk sebagai jaminan maupun dibeli oleh orang ini, dilalui oleh sebuah peristiwa hukum yang melanggar aturan hukum ya, dalam hal ini umpamanya diduga ada tipu muslihat 378, bahkan ini sudah terbukti ya. Kemudian diduga adanya 263 atau 266 tentang pemalsuan surat dan pemalsuan akta. Dan apalagi dalam kasus ini sudah terbukti, maka orang yang memegang hak atas tanah ini maupun memegang jaminan atas tanah ini wajib untuk mengembalikan tanah ini kepada si nenek ini. Karena kalau mereka tetap mempertahankan tanah ini, mereka akan kena ketentuan pasal 480 tentang penadahan. Karena menerima barang yang dihasilkan dari sebuah kejahatan. Maka mau tidak mau, mereka harus mengembalikannya kepada si nenek ini. Nah, pertanyaannya, mereka rugi dong? Iya. Ketentuan hukumnya seperti itu. Nah, kerugian yang Anda alami itu Anda tuntutkan kepada cucunya yang melakukan penipuan kepada Anda. Jadi kepada cucunya ini, Anda bisa laporkan penipuan sekaligus menggugat secara perdata untuk minta ganti rugi yang telah Anda keluarkan dan Anda bayarkan kepada cucunya. Cucunya yang wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Anda. Selama Anda mempertahankan tanah ini, bahkan mencoba untuk melakukan eksekusi terhadap tanah ini, maka Anda akan dikenakan pasal 480. Jadi Rumah Pancasila jauh ya masalahnya ini, kita juga uang mepet ya kayaknya. Dana untuk bisa memberikan bantuan sampai keluar kota ini baru mepet-mepetnya ya. Sudah 2 tahun ini sejak COVID ini, karena duit kita adalah duit pribadi semua ya. Maka mohon bisa ditekan kepada LBH atau pengacara-pengacara setempat untuk melakukan upaya hukum. Dalam hal ini melaporkan orang yang membeli tanah ini atau bank
yang menyimpan jaminan sertifikat tanah ini secara pidana ke kepolisian setempat, sehingga nantinya dapat dilakukan sebuah ruang diskusi bersama agar dikembalikan kepada si nenek ini, atau dibicarakan yang terbaik bagi mereka semua seperti apa. Intinya adalah di dalam hukum tidak boleh tanah dan rumah nenek ini dilakukan eksekusi, karena siapapun yang melakukan eksekusi itu akan terkena pidana 480 KUHP. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Buka mata, buka telinga, buka hati, gunakan tangan untuk menolong, gunakan hati untuk mengasihi sesama. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan